Kita sedang membahas mengenai quarter life crisis alias krisis seperempat abad. Di video pertama minggu lalu, kita sudah membahas mengenai pengertian, gejala, penyebab, serta siapa saja yang rentan mengalami quarter life crisis. Sementara di video kedua ini, saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi quarter life crisis. Kita mulai sekarang. Pertama, ubah mindset Anda, berpikirlah lebih positif. Tiap orang memiliki kelebihan dan kekuatannya, walaupun pasti ada hal-hal yang masih perlu diubah atau diperbaiki. Wajarlah, namanya juga manusia. Jadi, ketimbang sibuk membandingkan kekurangan diri sendiri dengan kelebihan orang lain, mulailah berpikir positif terhadap diri sendiri. Bersikaplah lebih optimis dan percaya diri terhadap berbagai hal. Belajarlah dari kesalahan yang tidak sengaja Anda lakukan. Sadari bahwa tidak ada yang sempurna, tapi jangan jadikan ketidaksempurnaan sebagai alasan untuk gampang menyerah dan enggan berjuang. Kedua, belajar mencintai dan merawat diri Anda sendiri. Ketika sedang terjebak dalam quarter life crisis, Anda mungkin akan cenderung mengabaikan berbagai kenikmatan yang sebenarnya Anda miliki. Padahal untuk mencapai tujuan dalam hidup, Anda perlu menghargai dan mencintai diri Anda terlebih dahulu. Jadi, mulailah memperhatikan kebutuhan Anda. Apa yang Anda suka, apa yang membuat Anda nyaman, dan apa yang ingin Anda coba lakukan. Kemudian wujudkan satu persatu passion Anda. Hal-hal kecil ini akan membuat hidup Anda lebih menyenangkan. Anda membutuhkan fisik dan mental yang kuat supaya krisis ini tidak berkepanjangan, tidak berlanjut lebih jauh. Oleh karena itu, selain memperhatikan kebutuhan jiwa Anda, ingatlah juga untuk merawat diri, berolahraga, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk kesehatan tubuh Anda. Apabila Anda masih mengalami kesulitan dalam menghadapi quarter life crisis, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional kesehatan mental yang Anda percayai. Ketiga, eksplorasi dan berdayakan diri Anda. Ada baiknya Anda mengenali diri Anda dengan lebih baik. Apa saja kelebihan Anda, apa yang Anda sukai, dan apa keberhasilan Anda selama ini. Catat baik-baik semuanya. Mulailah mencari hobi atau belajar keterampilan yang baru. Latih kemampuan Anda agar di kemudian hari Anda menjadi individu yang lebih handal dan Anda lebih yakin serta bangga dengan kualitas diri Anda. Kenali prioritas Anda juga. Mulailah memikirkan langkah-langkah apa yang Anda akan lakukan di masa depan hidup Anda. Fokuslah dengan hal-hal yang Anda inginkan dan apa saja yang bisa membuat Anda bahagia. Keempat, berbagi pemikiran dan perasaan dengan orang-orang yang tepat. Ada waktunya Anda berjuang dengan diri sendiri, tapi ada waktunya juga Anda bertukar pikiran dan berbagi rasa dengan orang-orang di sekitar Anda. Yang penting, Anda menyampaikannya pada orang-orang yang tepat, bukan dengan sembarang orang yang Anda temui di mana saja. Orang-orang itu haruslah terpercaya dan bisa menjaga kepercayaan Anda. Mereka bisa saja Anda temukan di rumah Anda, entah itu orang tua atau saudara Anda. Namun, bisa juga mereka adalah teman atau sahabat Anda. Siapapun mereka, jagalah hubungan baik dengan mereka. Kelima, temukan mentor yang tepat. Sebagai orang muda, Anda memiliki semangat dan harapan besar di dalam kehidupan. Itu tentunya sangat baik. Namun, Anda juga perlu mengingat bahwa tidak selamanya hidup itu seindah mimpi dan angan-angan Anda. Sebelum Anda jatuh bangun dengan kekecewaan Anda perlu segera menyadari bahwa hidup itu nyata. Jadi, Anda perlu figur yang pernah melewati masa ini dan berhasil melewati tantangan untuk menjadi mentor dan teladan hidup Anda. Sehingga Anda akan senantiasa mengingat bahwa dalam setiap keberhasilan ada jalan-jalan sukar yang pernah dilewati seseorang. Ada warna kerja keras dan ketangguhan pada diri orang yang berhasil dan dinilai sukses oleh lingkungan. Jadikan mereka sebagai model peran Anda. Keenam, carilah lingkungan atau suasana baru. Quarter life crisis tidak jarang bisa membuat Anda merasa terjebak. Berada di tempat yang sama dalam waktu lama dengan orang-orang yang sama bisa membuat Anda merasa tidak berkembang lebih jauh.
Karena pada umumnya lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap pola pikir dan menyulitkan seseorang untuk menyadari masalah apa yang sedang dia hadapi saat ini. Mengubah lingkungan atau suasana di sekitar bisa Anda lakukan secara bertahap. Misalnya, mulai dari membereskan meja atau ruang kerja Anda, meminta pindah divisi di kantor, memutuskan untuk cari pekerjaan baru, atau mengambil cuti dan berlibur ke tempat yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Apapun pilihannya, usahakan lingkungan atau suasana baru yang Anda pilih bisa mengubah mindset dan pola berpikir Anda. Ketujuh, gunakan media sosial dengan bijak. Tidak jarang media sosial membuat Anda menjadi merasa tidak aman alias kurang percaya diri karena sibuk membandingkan keberhasilan, kesuksesan hingga penampilan orang lain dengan diri Anda. Anda mungkin iri dengan hidup orang lain yang Anda anggap lebih beruntung, lebih mudah, atau lebih bahagia. Lalu Anda marah. Lah mau sampai kapan seperti itu? Daripada menggunakan media sosial untuk stalking dan akhirnya uring-uringan, akan lebih baik jika Anda menggunakan media sosial untuk belajar dari perjuangan hidup orang lain sebelum akhirnya mereka mencapai kesuksesan. Kan banyak juga cerita nyata seperti itu, ya kan? Saya selesai dengan topik ini. Terima kasih karena telah setia menjadi penonton channel ini. Kita akan berjumpa minggu mendatang untuk topik menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.